Tes tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya sebagai perwakilan dari kelompok KKM 70 Desa Cigelis tahun 2021. Ya, eh, di sini bersama saya sudah ada narasumber ya. Mungkin bisa dibilang sebagai tokoh lah, salah satu tokoh yang ada di Desa Cigelis ini. Mungkin langsung saja ya kita sapa. Ya, oh ya sebelumnya tokoh yang sedang berada di dekat saya ini biasa dipanggil dengan Aireng. Mungkin langsung aja ya kita sapa. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, hari ini tuh kan sedang keadaan COVID ya. Mungkin pengen tahu gitu kesibukan Aireng ini di keadaan kayak gini. Ngapain aja gitu kesibukannya gitu. Untuk sementara ini untuk menghilangkan yang pertama rasa jenuh karena tadi lah terkait suasana lingkungan atau suasana alamnya yang kayak gini. Sementara program-program yang awal kita rintis dulu sama rekan-rekan yang ada di sini ya tertunda lah gitu. Mungkin untuk sementara ini kegiatan di rumah ya paling bikin apalah gitu, sarang golok apa gitu banyak lah gitu. Dikembaliin ke rumah lagi ya gitulah ya, kegiatan di rumah lah akhirnya gitu. Kebetulan ini juga ada pesanan ini bikin ukiran ini nih. Garuda gitu kan ya. Alhamdulillah walaupun di rumah tapi untuk mengisi kekosongan mah alhamdulillah ada aja. Sementara ini mah pengembangan di bidang ukiran paling. Ukiran nih. Nah. Oke, jadi Aireng ini sebagai sosok mungkin bisa dibilang seniman ya. Nah, kalau seniman terlalu tinggi, penggemar seni, penghobi. Penggemar seni. Ya emang Aireng ini hobi merendah gitu orangnya. Emang adanya di di kelas rendah itu. Hanya penggemar seni, tapi kebetulan saya memang kalau dibilang seniman itu kan itu udah jelas dia adalah seorang ahli. Seniman itu seorang ahli. Kalau saya nggak dibilang ahli sih, enggak. Tapi suka gitulah. Gitu. Iya. Oh iya, bisa asal usul bisa dibilang Aireng tuh apa gimana sih gitu tuh? Karena kan orang-orang kenalnya Aireng bahkan sampai ke dari luar Cigelis kan tahu gitu kan Aireng, dari Cigelis, dari Cibaling pun tahu gitu, Labuan tahu gitu. Mungkin bisa dijelaskan gitu sejarah Aireng di Desa Cigelis ini. Sebetulnya mah dari perjalanannya dari semenjak dulu waktu tahun 93. Dulu banget. 93, 95, 96 itu kan kita buka perangkat rapi orari 2 meteran itu ya. Nah, itu panggilan udaranya Ireng Maulana gitu kan. Nah, setelah itu kita istirahat, nggak ini lagi, nggak gabung lagi, nggak giat lagi di situ. Kita ikut di on air radio Krakatau. Gitu kan. Nah, itulah awal-awalnya mah. Berarti pernah di radio Krakatau juga ya? Pernah ya. Isinya bukan jadi ininya ya, cuma pen lah. Tuh, dari situ ya akhirnya keenakan Aireng aja gitu ya panggilannya. Aireng. Jadi nggak ada sejarah apa gitu, nggak ada, cuman itu doang gitu. Cuma panggilan awalnya dari 2 meteran radio orari itu. Orari itu apa? Organisasi radio amatir itu kan.
organisasi radio amatir yang 2 meteran itu. Oh ya, perlu teman-teman tahu ya, Radio Krakatau ini adalah radio yang cukup terkenal gitu, yang berada di desa, bukan desa ya, di daerah Labuan. Nah, daerah Labuan, yang dimana radio ini dia terkenal gitu, dari ujung Pandeglang sampai Pandeglang lagi gitu. Nah, dan Airang pernah di sana gitu, on air sana gitu, gabung. Oh iya, ngomong-ngomong tentang Desa Cigelis ini, mungkin kan banyak ya potensi-potensi yang ada di Desa Cigelis, terus juga hal apa yang bisa dikembangkan. Nah, teman-teman kepo nih yang ada di luar Cigelis, mungkin apa aja sih yang potensi yang ada di Desa Cigelis tuh gitu, mungkin bisa dijelaskan. Sebetulnya banyak, sebetulnya kalau kita gali itu sangat banyak sih sebetulnya potensi Cigelis itu. Pokok yang utama yang udah ya termasuk sudah pernah dibuka atau diprogramkan ya, yaitu destinasi wisata alam. Kebetulan kita punya destinasi wisata alam yang alhamdulillah memang itu udah termasuk 10 besar destinasi wisata provinsi. Curug Sawer. Nah, alhamdulillah pemerintahan provinsi termasuk dari kementerian mendukung banget gitu ya. Cuman kebetulan sayangnya karena ya terkait ada situasi seperti ini, pandemi ya, akhirnya kita tunda. Akhirnya ya itulah. Yang pertama itu. Yang kedua, dari segi apa yang namanya, home industry. Nah, Cigelis itu udah punya ciri khas, itu udah nyampe kemana-mana. Contohnya keripik singkong. Oh iya, keripik singkong itu ada ciri khas Cigelis, udah sampai kemana-mana. Iya. Padahal buatan rumah doang ya. Itu kan rumahan memang. Tapi alhamdulillah itu memang jadi satu ya, dalam artian satu kekuatan juga ya buat ekonomi masih gitu, malah membantu lah istilahnya. Iya. Tuh, keripik singkong, gula aren, terus apa itu ya pokoknya termasuk home industri itulah salah satunya. Terus yang ketiga handicraft apa tuh? Handicraft dari gantungan kunci, patung badak, kerajinan tangan lah. Alhamdulillah itu anak-anak pemudanya sudah khususnya di Sabrang Lor itu udah apa namanya, mengiati gitu ya. Sudah mendalami lah istilahnya itu. Nah itu handicraft. Terus anyam-anyaman juga ada. Terus apalagi ya, banyak sih sebetulnya. Yang pokok utamanya mah itu seni budayanya. Oh iya, ada seni budayanya tuh, debus. Debus ada. Ada debus. Itu seni budayanya. Jadi sebetulnya mah tinggal kita sebagai pemuda atau yang muda-muda itu, yang kaum milenial itu semangat gitu, tinggal mau gitu ya, sayangnya itu doang. Jadi kita belum ada sentuhan khususnya dari orang-orang yang masih peduli dengan seni budaya, dengan apa namanya ya, termasuk dengan potensi yang ada di Cigelis aja gitu. Belum ada sentuhan gitu, itu doang sayangnya. Itu kayak Curug Sawer itu kan udah masuk 10 besar destinasi alam provinsi, malah itu dukungan dari provinsi, pemerintah provinsi sama kementerian itu udah turun alhamdulillah. Itu bisa termasuk ikon Cigelis. Iya bener banget. Nah itu salah satunya gitu kan. Banyak lagi sebetulnya, banyak kalau digali mau banyak potensi yang ada di Cigelis itu. Gitu. Oh iya, ngomong-ngomong tentang Curug Sawer ya, dulu kan Curug Sawer ini nggak terkenal gitu, nggak sampai terkenal ke provinsi. Ingat dulu tuh pas saya zaman SMP main kan, itu masih sepi, masih alami gitu kan. Nah, kok bisa gitu sih sekarang bisa bukan ketahuan ya, bisa diekspos lah ke Banten gitu.
bahkan sampai gubernur pun menyatakan surat keterangan gitu kan bahwasanya Curug Sawer Cigelis ini dijadikan 10 destinasi gitu kan. Bagaimana sih asal usulnya gitu? Bisa sampai gitu. Awalnya rekan teman-teman yang dari Pokdarwis provinsi ya, kabupaten belum terbentuk itu waktu itu. Pokdarwis itu apa? Pokdarwis itu kelompok sadar wisata. Sadar Sadar wisata yang dari provinsi, Kang Alas siapa lupa lagi itu yang sekarang di Sawarna itu. Nah itu menganjurkan coba tolong dicari destinasi alam yang ada di wilayah selatan, Banten Selatan. Khususnya daerah-daerah sini nih, Cigelis ke sana gitu kan. Nah, alhamdulillah teman-teman yang ada di Cigelis pun antusias sih. Waktu itu sudah terbentuk Pokdarwis kecamatan sama desa itu udah terbentuk. Udah terbentuk. Nah, dibentuk dulu Pokdarwisnya, setelah itu nah baru ada gambaran bahwa di Cigelis itu ada 2 sama yang termasuk perbatasan ke Tarumanegara itu yang Curug Citerep itu kan. Nah, itu Curug Jangor. Nah, itu Curug Jangor. Nah, ada Curug Sawer, ada Curug Jangor. Itu dua-duanya diangkat. Nah, ternyata karena yang paling dekat ke akses jalannya yang paling dekat ke jalan raya hanya Curug Sawer Cigelis. Akhirnya yang ini yang diprioritaskan oleh provinsi itu. Gitu. Jadi awalnya memang Pokdarwis yang mengangkat itu Curug Sawer itu. Sebetulnya dari dulu banyak yang ingin mengembangkan Curug Sawer, cuman ya tadi belum ada akses yang menuju ke pihak-pihak yang ada berkaitan dengan itu gitu. Alhamdulillah memang itu udah berjalan, udah termasuk fasilitas walaupun sederhana gitu ya. Udah dibangun, pedestrian segala macam. Nah, terkait ya tadi yang namanya anggaran perlu digali. Jadi kita enggak mempergunakan donatur, enggak investor, enggak. Dari mana dong? Itu sistemnya kita swadaya. Tapi alhamdulillah ada sedikit bantuan ya, bukan sedikit sih sebetulnya mah. Ya uluran tangan dari pemerintah provinsi khususnya di bidang pariwisata. Sampai dibangun pedestrian, terus fasilitas MCK segala macam memang udah ada, termasuk aksesorisnya. Nah, cuman sayangnya karena kita keterbatasan ya, yang pertama yang paling utama SDM-nya. SDM pengelolanya kan kita perlu pembinaan, itu nggak ada keberlanjutan di situ sayangnya. Yang kedua, maaf saya bukan menjelekkan masalah ke pemerintahan setempat, memang belum ada yang bisa maksudnya sinkron lah, ataupun keinginan ingin mengembangkan lebih dari itu. Tuh, padahal kami dari pihak Pokdarwis itu udah antusias. Sampai launchingnya lumayan tuh, Cigelis Ngagelisan itu buka di YouTube ada itu. Cigelis Ngagelisan itu waktu launching Curug Sawer itu pembukaannya lumayan meriah gitu. Nah, terkait pandemi dan juga hal-hal yang lain lah ya. Akhirnya kita pending dulu, tapi insya Allah untuk tahun-tahun atau untuk yang akan datang insya Allah dikembangkan lagi. Mudah-mudahan ada yang lebih peduli khususnya dari pemerintahan. Amin. Berarti sebelum Curug Sawer ini terkenal banyak itu kan ke seluruh Indonesia, sebelumnya dibuat Pokdarwis dulu ya? Iya, dibentuk Pokdarwis dulu karena hanya Pokdarwis yang bisa yang ada akses untuk berhubungan dengan orang-orang pariwisata yang di atas, kayak di kabupaten, provinsi gitu. Pokdarwis padahal itu bukan ini, hanya sekelompok pemuda yang peduli dengan lingkungan atau kepariwisataan gitu. Itu Pokdarwis itu. Udah dibentuk. Cuman ya itulah. Berhubung sekarang pandemi gitu ya.
banyak lah, banyak faktor lah ya. Iya, iya. Banyak faktor, cuman nggak usah di itu tuh masalah faktor gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang lingkungan nih, mungkin bisa dijelaskan juga ya, pengen tahu itu lingkungan yang ada di Cigelis dan harapannya gitu, harapan masyarakat terhadap lingkungan yang ada di desa Cigelis itu kayak gimana gitu. Mungkin Kami ya sebagai bukan penggiat lah, kalau penggiat itu terlalu gagah ya. Hanya sebagian dari orang yang peduli dengan lingkungan. Iya. Yang utama kami punya program pembenahan sampah. Pembenahan sampah yang khususnya di jalur-jalur kali ya, jalur-jalur kali dan juga di lingkungan lainnya. Itu pembenahan itu dulu. Saya pengen istilahnya membentuk satu wadah untuk supaya sampah ini bisa dibenahi dengan cara masyarakat ada pemasukan. Nah, terus yang kedua kesadaran dari masyarakat itu ada. Itu tadi yang paling utama, kita membenahi SDM-nya dulu, kesadaran dari masyarakat dulu, itu yang paling edukasi utama. Gitu. Nah, makanya kita ada rencana kedepannya itu ya banyak rencana ingin membentuk bank sampah. Terus yang kedua ingin membenahi jalur-jalur yang kepariwisataan itu yang kali Cigelis itu ya. Nah itu jadi supaya tingkat ekonomi masyarakat itu terbantu dengan adanya itu. Nah, kenapa harus lingkungan dulu yang diutamakan? Karena ketika lingkungan kita sehat, ketika lingkungan kita nggak ada nggak ada kendala di kesehatan, insya Allah ekonominya pun akan terbangunkan gitu. Itu yang paling utama. Terus kenapa, ada tujuan apa saya mengelola lingkungan dulu atau membenahi lingkungan dulu? Karena inginnya kami ingin Cigelis itu dibuat satu desa wisata. Desa wisata ya. Keinginan gitu ya. Ya mudah-mudahan keinginan itu ya bisa terrealisasi gitu. Amin. Gitu. Diawali dengan lingkungan. Ya diawali dengan pembenahan lingkungan dulu, karena sementara ini memang kendalanya di sampah. Sampah itu. Karena jalur aliran sungainya itu lewat yang sebelahnya lewat perkampungan ya. Akhirnya itu terganggunya sama itu. Jadi orang-orang pada buang sampah situ. Itu makanya padahal udah ada plan di situ. Malah dari kabupaten. Iya. Perbuk kalau nggak salah itu Perbuk itu. Bahwa ketika membuang sampah ke kali didenda 1 juta kalau nggak salah. Atau denda yang membuang aja tetap. Makanya satu-satunya cara itu paling kita membentuk bank sampah. Terus yang kedua ada TPA-nya itu ya, tempat pembuangan akhir itu di mana nanti. Mungkin kita bisa berhubungan dengan dinas PU kabupaten gitu kan. Bisa minta tolong bawalah armada ke sini 2 atau 1. Itu maksudnya. Jangan sampai lingkungan kita kayak lapangan gitu kan. Itu saya terus terang kayak bangun pagi-pagi habis begadang gitu. Jadi penglihatan itu ngeganjal gitu. Iya benar. Enak-enak mata pandang gitu kan. Udah itu. Keganjal gitu, kayak kita bangun pagi belum cuci muka gitu. Penglihatan kan buram gitu ya. Gitu doang. Tuh. Nah, itu yang paling utama itu. Pengennya kami, bukan saya ya, pengennya kami. Terus yang kedua, insya Allah pengembangan ketika itu sudah jalankan, sudah anggaplah udah dijalani ya. Insya Allah saya pengen masyarakat Cigelis itu punya dari segi taraf ekonominya itu ya minimal punya kegiatan. Di bidang apa? Contohnya yang punya kegiatan, yang punya keahlian di bidang handicraft, bikin satu kerajinan tangan.
Terus yang punya kegiatan umpamanya biasanya home industri yang membuat gula aren itu dikembangkan lagi. Punya fokusnya masing-masing gitu ya. Gitu punya fokus masing-masing. Nanti ya mungkin kerjasama dengan desa, dengan pemerintahan desa. Pengennya itu saya tuh di desa itu ada galeri khusus hasil dari kerajinan masyarakat, bagus khususnya tuh, pemuda. iya. Pengennya gitu. Insya Allah kalau memang setelah lingkungan itu terbenahi, insya Allah lah untuk pengembangan lu banyak sih guys itu potensi. Selain dari handicraft, hukum industri, seni budaya, banyak. Berarti dari kesadaran dulu. Nah itu. Pengen supaya akal sehatnya timbul dulu. Iya. Soalnya jangankan ke yang jauh gitu kan, hal-hal yang kecil aja kita nggak memperhatikan gitu. Sementara ini belum ada penggiat yang memperhatikan lingkungan, belum ada di Cigelis khususnya ini mah. Iya. Belum ada sih. Soalnya paling sulit. Kenapa sulitnya itu solusinya harus benar-benar mengedukasi. Itu. Mungkin kalau solusi dari sampah sendiri dari air kan tadi sudah ada bank sampah gitu. Selain daripada itu apa ya? Soalnya kan bank sampah mungkin dia berpatok pada apa ya namanya? Ada yang tahu bank sampah, ada gitu yang gagal gitu. Ya yang paling utama kan kita harus membangun pemahaman masyarakat dulu. Iya. Pemahaman masyarakat dulu tentang lingkungan. Yang satu itu memang harus disosialisasikan langsung. Nggak bisa dipakai berita media diberitakan gini, nggak bisa, itu harus langsung sosialisasi turun ke bawah. Gitu. Dengan cara memang itu harus kita bentuk penggiatnya dulu. Yang utama itu SDM-nya dulu yang dibina, supaya pengertian tentang sampah itu harus digimanain itu kan memang harus ada pelatihan khusus. Kayak pembentukan bank sampah juga itu kan harus ada, ya anggaplah modal memang harus ada dari segi apapun ya. Cuman yang paling utama modal kesadarannya dulu, kesadaran masyarakat itu. Selain dari itu memang rencananya Curug Sawer pun diangkat kembali. Diangkat kembali. Setelah Curug Sawer diangkat kembali, pariwisata berjalan lagi, insya Allah masyarakat yang punya kemampuan di bidangnya masing-masing. Contohnya, saya mah hanya bisanya bikin kue kampung. Ya udah bikinnya di situ nanti. Ketika tamu datang gitu, ini bikin kue apa? Apem atau apa gitu kan? Atau jojorong gitu kan. Jojorong tuh kayak gini. Coba dicobain. Nah, itu bisa lumayan. Jadi masyarakat terbantu. Cigelis terbangun, terangkat gitu lah. Tuh maunya saya, maksudnya, tujuannya sih simpel, cuman berat buat dilakukan. Prosesnya yang berat. Ya. Soalnya proses merubah image masyarakat atau merubah daya pikir ke arah situ itu perlu waktu memang rada lumayan lama. Mengubah paradigma masyarakat gitu ya. Soalnya pemahaman masyarakat tentang sampah itu belum bisa memahami sampah inilah. Benar. Apa sih fungsinya? Padahal itu sampah kalau diangkat dijadikan satu produksi bisa banget. Bisa. Tapi dengan cara apa? Pemilahan yang ini organik, ini non organik. Yang non organiknya bisa untuk membantu minimal buat beli apa gitu kan. Itu bisa dijual kan. Mana nomor KTP? Gitu. Jadi namun seandainya udah terbangun kesadaran masyarakat di segi lingkungan, insya Allah itu akan bisa membantu pengembangan taraf ekonominya nantinya. Contohnya ketika lingkungan bersih, mau diapakan ini Cigelis? Mau dijadikan destinasi wisata juga, atau mau dijadikan maksudnya
apa wisata edukasi juga bisa, Iya. gitu kan. Contohnya nyari pohon-pohon yang jarang, tanam di depan rumah, pakai nama di situ. Itu kan bisa jadikan desa wisata kan macam-macam kan isinya. Itu bisa jadikan edukasi buat pembelajaran. Oh ini nama pohon ini, oh ini buahnya gitu. Dari hal-hal Makanya banyak sih sebetulnya, banyak. Yang paling utama itu menyadarkan dulu masyarakat supaya dia cinta dan peduli terhadap lingkungan. Yang paling utama itu masalah pembuangan sampah, jangan sampai ke kali, harus ada pembuangan sampah yang bermanfaat lah istilahnya. Gitu. Ya, terkait tadi nyinggung terkait tentang ekonomi yang ada di Cigelis ya. Ya. Mungkin pengen tahu nih ekonomi yang ada di Cigelis tuh ada apa aja gitu, perekonomian yang ada di Cigelis. Maksudnya di segi usahanya gitu. Ya, usahanya gitu. Sebetulnya memang mayoritas masyarakat Cigelis itu kan bercocok tanam, bukan bertani, bukan bercocok tanam di kebun. Gitu kan, mayoritas. Tapi di sisi lain ada ada sebagian usahanya dari menjual produk atau menjual kayak produk home industry kan, kayak gitu. Memang udah banyak sekarang itu. Nah, masalah taraf ekonomi sebetulnya mah di Cigelis itu mayoritas petani. Cuman petani bercocok tanam. Bercocok tanam ya. Coba ngerti nggak apa yang disebut petani bercocok tanam? Kayak gimana itu? Jadi petaninya nggak dikhususkan petani bisnis. Contohnya kalau nanam di kebun itu duren aja. Itu tuh mah tanaman dicocok-cocokin apa aja ada itu di tiap kebunnya itu sampai. Iya benar. Makanya bercocok tanam. Jadi lahannya umum ya. Nah gitu, jadi bukan dikhususkan. Nah kalau musim duren udah kayak di mana contohnya di daerah Pagaden. Itu kan semua nanam rambutan, makanya ciri khasnya rambutan kebanyakan dari Pagaden. Nah Cigelis nggak punya ciri khas, hanya ciri khasnya produk home industry. Keripik singkong paling sama itu emping, paling gula aren. Iya. Tuh. Jadi makanya inginnya kami yang peduli terhadap masalah itu, ada pemerhati khususnya dari pemerintahan. Ada pemerhati supaya membangun SDM dulu, membentuk SDM dulu supaya minimal ketika ada orang-orang yang peduli di lingkungannya, terus ada penggeraknya, terus ada pembinaannya, insya Allah bisa. Istilahnya motor kalau nggak ada mesinnya nggak bisa jalan gitu ya. Insya Allah ekonomi masyarakat dengan sendirinya dia akan terangkat. Iya sih benar. Itu memang untuk sementara ini mah ya ini mah keseluruhan ya. Kalau masalah ekonomi ya hampir sama sih. paling nunggu uluran itu bantuan paling. Apalagi di masa sekarang. Gitu. Aduh. Sulit. Ya ngomong tadi desa wisata ya, kemarin Resi pernah dengar tuh yang di YouTube desa Citorek yang dijadikan desa wisata gitu. Dan dia dapat apresiasi dari Om Sandiaga Uno gitu kan. Bahkan mengacungkan 2 jempol katanya dari Om Sandiaga Uno itu. Nah mungkin dari desa Cigelis ini harapannya mau kayak gimana sih desa wisata dari desa Cigelis ini gitu? Mungkin ya skemanya gitu. Yang paling utama kita pengennya merubah merubah karakter orang-orang Cigelis supaya peduli, supaya supaya sadar bahwa ternyata perekonomian itu nggak usah terlalu berpikir harus modalnya gede dulu, bukan, harus ada perjuangan dulu yang paling utama gitu.
Jadi pengennya saya Cigelis itu punya ikon sendiri, contohnya Curug Sawer. Ya. Itu pengennya saya itu diangkat kembali itu. Terus saya pengen jadi ikon Cigelis. Satu, yang kedua Cigelis punya ciri khas. Apa yang mau diangkat? Tadi sudah ada dasar produk keripik singkong, itu bisa diangkat. Itu udah mancanegara loh, jangan salah. Iya. Turis-turis Amerika ketika dia berkunjung ke Tanjung Lesung, itu akan mampir menanyakan mana keripiknya saya pesan. Iya benar itu. Wih keren. Ke Brunei. Ih keren. Cigelis itu udah punya sebetulnya mah. Itu keripik singkong udah kemana-mana. Orang-orang pemerintahan kabupaten ketika ada kunjungan kerja ke sini, dia akan berhenti di Cigelis. Otomatis berhenti. Itu mana nih keripik? Iya iya. Itu jangan salah. Nah itu bisa dikembangkan nanti, bisa istilahnya diperbanyak lah. Minimal itu bisa akan kayak masyarakat yang tadinya biasa bertani, ya itu bisa dikembangkan lagi, dia khusus penanaman singkongnya, bahan bakunya gitu. Nah ada rencana untuk pembinaan yang pengelola atau apa namanya produsen keripiknya nanti. Akan ada pembinaan lah khusus. Jadi nanti akan dibina per kelompok, dan mudah-mudahan pemerintah desa bisa ada respon dari manapun itu nanti untuk bantuan ke situ. Apa pengembangan dari BUMDes tuh, apa dari mana gitu. Pengennya seperti itu untuk nantinya gitu kan. Makanya kita berusaha, waduh ini lagi nyari partner sebetulnya mah. Cuman ya itu gelutukan sendiri, cuman bingung kan sendiri mah. Kita hanya ngelus dada aja ngeliat, aduh sayang, padahal kalau dibanding desa-desa lain juga itu lebih berpotensi gitu ya? Berpotensi banyak. Berpotensi, jadi saling keterkaitan. Handicraftnya ada, seni budayanya ada, home industrinya ada, makanan ciri khasnya ada. Ini lengkap sih ya. Destinasi wisatanya ada. Itu tinggal maunya itu, aja. tinggal ada kemauan, khususnya dari pemerintahan lah, dari pemerintah yang di sini. Ada nggak kemauan ingin membuka lapangan pekerjaan buat masyarakat? Mungkin closing statementnya dari Ireng gitu, harapan atau juga apa ya namanya, ya harapan dari Ireng gitu buat pemuda-pemuda yang ada di Cigelis ataupun pemerintahan yang ada di desa maupun provinsi gitu. Harapannya mau kayak gimana sih buat desa Cigelis ini gitu? Harapan saya yang pertama, pemudanya bisa lebih sadar lagi bahwa mereka itu punya kelebihan. Itu lebih sadar lagi. Ketika dia sadar punya kelebihan, kelebihan saya mau digimanain ini, nah, otomatis akan mencari wadahnya. Nah itu saya ingin membentuk satu wadah untuk pengembangan khususnya di kepemudaan yang punya keterampilan lah. Satu. Harapan untuk lainnya seperti pemerintah desa atau pemerintah yang di provinsi, yang di pusat, ya mudah-mudahan bisa melirik bagaimana caranya supaya masyarakat Cigelis yang tadinya ada bakat di bidangnya masing-masing bisa dikembangkan untuk menjadikan taraf ekonomi mereka itu terangkat gitu. Terus yang keduanya, saya punya harapan ketika ada orang-orang yang lebih bisa peduli lagi, atau banyaklah minimal orang-orang pemuda ini ada berkeinginan seperti yang tadi saya utarakan itu sangat bersyukur. Saya pengennya seperti itu. Karena kalau dibandingkan dengan destinasi yang lain yang dibangun bukan dengan alam tapi secara hasil tataan manusia, kok bisa maju, bisa berjalan, tapi ini yang udah disediakan oleh alam kok nggak bisa dikembangkan gitu. Benar. Itu yang paling disayangkan. Tapi insya Allah sih
Insya Allah saya berharap tadi saya yang pertama ada kepedulian dari masyarakatnya dulu, khususnya pemuda. Ya. Untuk sementara ini pemuda masih pakem karena ya itu belum ada penggiat yang benar-benar apa namanya ya serius gitu, belum nyampe ke situ. Ya, saya juga sih termasuk pemuda sih, Iya. Dan memang terpukul banget gitu kan melihat keadaan yang ada di Cigelis gitu. Pengen berharap lebih, tapi kalau bergerak sendirian nggak mungkin gitu kan. Iya. Nah itu. Ya. Makanya mudah-mudahan bisa terbentuk satu wadah yang bisa supaya pemuda Cigelis yang punya keahlian di bidangnya apapun, mau anyaman atau apalah, handicraft atau segala macam, jadi bisa tersalurkan. Iya benar. Bisa tersalurkan. Insya Allah yakin sekali. Yakin Cigelis bisa gitu. Bisa. Tinggal kemauannya masyarakatnya sendiri pengennya apa. Gitu. Gampang sebetulnya Pak. Masyarakat itu pengen apa? Pengen maju apa pengen apa? Kalau pengennya hanya menunggu bantuan dari pemerintah itu salah. Karena kita punya keahlian, kalau nggak dipakai ya itu sama kayak golok. Iya. Jadi asal. Itu. Biasanya bikin kayak ginian nggak dipakai udah lupa. Nggak bisa nggak bisa apa namanya? Ya tadi monoton. Tuh. Oke. Ya. Oke, seru sekali ya. Ngobrol bareng bersama Aireng ini gitu. Mungkin masih banyak yang perlu dibahas, tapi berhubung waktu yang menghambat ya, menyadarkan kita semua gitu. Oleh karena itu kita akhir aja podcast kali ini. Semoga para pendengar semuanya bisa bermanfaat ya bagi para pendengar gitu. Termasuk bagi saya sendiri sebagai orang Cigelis. Harapannya kita semuanya sadar gitu terhadap lingkungan yang ada di desa Cigelis ini. Gak hanya di desa desa Cigelis itu, di desa masing-masing yang karena hal yang paling kecil itu emang punya kesadaran gitu kan. Kalau misalkan masyarakatnya nggak sadar, itu susah gitu buat menggerakkan desanya masing-masing gitu. Mungkin seperti itu. Ya, segitu aja mungkin buat podcast kali ini. Jangan lupa like and subscribe dan terus pantengin YouTube channel kita KKM 70 Desa Cigelis. Oke, saya Rizky Amara pamit undur diri dan Aireng terima kasih banyak nih udah berbincang-bincang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.